Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi selanjutnya tentang melakukan proses CRUD ya di dalam CI4. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana menampilkan data yang berasal dari tabel database kita. Contohnya itu di tabel database apa yang kemarin ya, localhost ini kan, di DB latihan CI4 ya. Saya buka dulu ininya, localhostnya. Ups, sebentar ya. Kendala. Oke, kita start dulu. Oke. Nah, ini ya, sudah ya. Ini di DB latihan ya. Nah, ini yang sudah kita buat ya. Oke. Ada tabel users. Nah, data ini kan sudah kita bisa baca ya, kita bisa load, kita sudah read data yang berasal dari tabel users yang ada di database DB latihan CI4 ya. Nah, jadi video kali ini kita akan bahas membuat proses create datanya ataupun menambahkan data ke dalam tabel users ya. Nah, berarti ini ada beberapa yang kita modifikasi dari aplikasi yang sudah kita buat ini ya. Jadi saya butuh tombol button ya kan, ataupun link lah ya. Di sini di bawah tabel. Oke, link selalu saya kasih kelas btn ya kan. BTN small aja. Warnanya BTN primary ya. Terus kita buat di sini add misalnya ya, seperti itu. Kalau coba kita refresh, ini saya close aja sumnya. Refresh, nah ini sudah ada ya, add gitu ya. Nanti akan diarahkan kemana? Ke controller. Saya buat base URL ya, base URL ke controller apa nih? Users slash add misalnya, ataupun tambah boleh nama metodenya nanti ya. Seperti itu. Oke, sudah. Kalau saya refresh juga sudah pasti nanti isi linknya adalah ke controller users dengan metode tambah gitu ya. Nah, jadi misalnya kan berarti kita harus sediakan di controller saya ini buat satu function baru lagi ataupun metode baru lagi. Function tambah seperti yang tadi namanya ya. Lalu sini saya return ke view pada folder users yang ada di folder views ya. Lalu nama filenya adalah tambah.php. Nah, gitu ya. Berarti di views di folder users ini saya tambahkan file baru namanya tambah.php. Kan gitu ya. Nah, seharusnya kan ini isi dari index.php saya copy kan gitu ya ke dalam tambah ini. Lalu tabelnya saya hapus sesuaikan dengan isian yang mau kita gunakan nanti di file tambah ini. Kalau di sini berarti kan nanti kita buat form untuk menambahkan user baru ya, kan gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat kan di bagian library CSS-nya dan juga JavaScript-nya kan sama dari file index dengan file tambah kan sama ya isinya. Jadi kan ada pengetikan yang berulang-ulang, jadi kita repot kan, dan juga membuat baris program kita semakin panjang gitu kan. Nah, jadi ada lebih baiknya kita buat layoutnya, karena kan kemungkinan antara file index dengan tambah kan sama, headernya ya kan. Terus di bagian ini kontainernya kan sama antara di index dengan ditambah ya kan. Yang berbeda hanya di dalam sini aja kan gitu ya. Yang di dalam div dengan kelas call md kan, hanya di situ aja yang berbeda ya kan. Kalau di index itu isinya tabel, kalau ditambah itu nanti isinya di sini apa? Tag form kan gitu ya. Nah, berarti supaya lebih rapi lagi kita buat layouting ya, membuat layout di ininya di PHP kita, di CI4 kita gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, langsung saja kita buat di sini file baru ataupun folder baru di sini biar rapi. Saya buat folder baru, mana tadi? Ini folder baru di views, namanya saya buat layout misalnya ya. Lalu di sini saya kasih namanya, nama filenya template.php. Nah, lalu isi indeks ini saya ambil aja dulu sebagai contoh, lalu saya masukkan ke dalam template. Nah, di sini karena nanti di setiap file PHP yang berbeda adalah isi dari div class call md, ini saya hapus. Lalu saya kasih penanda di sini. Ini perintah untuk membuat layoutnya. Jadi saya buat perintah this
render. Sorry, salah ketik. Render section. Nah, saya buat dalam kurung nama sectionnya apa? Konten. Jadi dia berbasis section ya. Jadi nanti yang berubah-ubah hanya di bagian sini aja, gitu ya. Oke, nah ini sudah selesai. Nah, tinggal kita buat di halaman indeks dan tambahnya, tinggal memanggil si template ini aja nanti, gitu ya. Misalnya di indeks nih. Jadi saya nggak butuh lagi nih yang di atas-atasnya ini. Ini semua nggak butuh pembukanya, tinggal saya hapus aja ini. Ini dari sini sampai sini saya hapus. Yang di bawah ini juga saya nggak perlu lagi. Sampai sini nih. Nah, ini saya nggak perlu lagi nih. Jadi isinya hanya tabel tok aja. Nah, tapi karena ini file indeksnya mau terhubung dengan layout yang ada tadi yang di dalam file template itu, maka di atas ini saya tambahkan perintah seperti ini supaya kita menghubungkan antara index.php akan berhubungan ataupun merupakan satu turunan ataupun extended dari template kita ini, gitu ya. Maka di sini saya tuliskan perintahnya this extend, ya kan? Extend dari siapa? Extend dari yang ada di folder layout dengan nama file template. Nah, dengan seperti ini dia tahu, si file index.php merupakan extend dari template ya. Nah, kalau extend kan artinya kan sambungan ya. Gitu ya dengan file template yang kita buat ini. Baru di bawahnya tadi kan section kita di template ini kan ada nih. Render salah ketik ya. Render section. Nah, section kita kan namanya konten. Nah, ini kan sebagai konten kita tabel ini kan. Maka di sini saya buat di bawahnya sebelum ada isi tabel kita tambah lagi perintah seperti ini. This section. This sections. Lalu dipanggil nama sectionnya siapa? Section konten yang ada sudah kita buat tadi di template ya. Yang ini di sini. Nih ya. Lalu kita tutup di bawahnya di sini. Untuk penutup bahwa dia nanti disisipkan di situ. Ini saya tuliskan end section gitu ya. This salah ketik this end section. Udah buka kurung tutup kurung, sorry. Oke, kita coba jalankan indeksnya. Aman ya. Nah, begitu juga di file tambah. Kita tinggal manfaatkan ini aja. Ini saya copy, ditambah. Lalu ini isinya saya hapus aja semua nih. Jadi seperti ini. Lalu di sini penutupnya this end section. Udah selesai, ya kan? Lalu kita tinggal ambil form aja yang di Bootstrap ya kan, formatnya gitu. Nah, ini saya ambil seperti ini. Saya ambil docs-nya, saya tuliskan di sini cari untuk membuat form ya. Nah, ini saya copy aja langsung formatnya ini, nanti saya hapus apa yang nggak perlu. Nah, seperti ini sudah. Nah, misalnya saya refresh. Saya klik tombol add. Nah, sudah aman kan? Nah, jadi kita nggak perlu lagi mengulang-ulang apa yang harus kita ketik lagi. Ini kan di semua file PHP nanti kan pasti ada kan. Nah, kita kan nggak repot lagi ngetik ulang lagi kan. Kita tinggal memanggil templatingnya aja, lalu kita lengketkan dia sesuai dengan section yang kita buat di sini. Kalau di sini dibuat sectionnya konten, maka di setiap file website kita tuliskan ini sectionnya masuk ke dalam section konten. Dari mana? Dari sini sampai ke bawah ini. Kan ini penutupnya kan, end section. Akhir dari section konten. Nah, gitu ya. Jadi cukup gampang sih ya. Untuk kita dipermudah dalam membuat tata letak atau layouting gitu ya. Kita juga ngodingnya nggak repot kan kalau udah seperti ini. Lalu kita sekarang sesuaikan dengan inputan yang kita inginkan, yaitu inputannya adalah nama user, kelamin, username, dan passwordnya gitu ya. Nah, ini misalnya sekarang ditambah, kita sesuaikan inputannya ya. Sini ini berarti nama user. Nama user misalnya. Ini type-nya teks kan gitu ya. Ini kelasnya sudah benar. Ini kita hapusnya nggak perlu. Saya kasih name. Nama misalnya. Ya, ini saya hapus dulu aja ininya.
indeks yang tadi. Lalu setelah username apa tadi? Kita perlu jenis kelamin ya kan? Kita buat di sini jenis kelamin. Ini saya pakai select ya. Select name-nya itu kelamin. Kelasnya itu form kalau nggak salah select. Oke. Lalu selanjutnya adalah buat username-nya ya. Username kita ganti namanya juga username. Nah, ini passwordnya sudah pas, type password. Nah, ini tinggal ganti name-nya saja ya. Name password. Oke, ini saya hapus yang nggak perlu. Udah. Lalu ini kita ganti teksnya jadi simpan. Nah, di formnya kita tambahkan action yang mau kita tentukan. Dia mau kemana nanti ketika di submit gitu ya. Maka di sini saya buat base URL kemana? Ke users, controller users dengan nama metode simpan misalnya ya. Dengan metode pengirimannya adalah post. Gitu ya. Oke, sudah. Nah, ini kita lihat hasilnya. Kalau kita refresh nih halaman kita. Nah, sudah ya. Oke. Nah, ini sudah. Oh, ini jenis isinya belum kita buat ya. Optionnya. Option. Kita buat aja. Yang pertama laki-laki. Ya kan, value-nya juga sama laki-laki. Optionnya ini perempuan. Oke, sudah. Nah, udah ya. Oke, sip. Sekarang tinggal membuat program di controllernya. Nah, di sini saya tambah controllernya tadi kemana? Ke simpan kan, public function simpan. Kan gitu ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal mengambil data-data yang ada di form ini. Ya kan, di dalam form ini kan ada masing-masing data kan yang diwakili oleh atribut name-nya. Kan gitu ya. Nah, kita mau ambil itu tuh. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal membuat variabel masing-masing untuk menerima inputan dari form yang ada gitu kan. Yang pertama misalnya variabel untuk nama, ya kan. Nah, ini kita ambil datanya dari textbox tadi. Caranya bagaimana di C4? Tinggal masukkan perintah this, lalu arrow function request, lalu arrow function lagi get var. V-nya harus huruf besar ya. Lalu tuliskan di dalam kurung ini adalah name dari text form kita. Yaitu textbox tadi apa? Nama kan, untuk nama isian nama user. Ini ya name-nya nama. Oke. Selanjutnya untuk juga jenis kelamin juga seperti itu, name-nya kelamin. Maka di sini saya tuliskan selanjutnya variabel kelamin dengan this request get var dari kelamin. Begitu juga lagi untuk username this request get var dari textbox dengan name username. Lalu yang terakhir password this request get var dari password. Itu kan tadi name-nya. Ya kan? Nah, ini udah sesuai ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita simpan. Cara menyimpannya bagaimana? Nah, setiap data ini tadi kita buat dalam sebuah array seperti ini ya. Jadi array-nya nanti kita buat dengan array jenis apa tuh yang indeksnya menggunakan alfabet, array asosiatif gitu ya. Nah, isi indeks asosiatifnya sesuaikan dengan nama field di tabel users ini gitu ya. Jadi indeks asosiatifnya dari array kita sesuaikan dengan nama field yang ada gitu ya. Maka di sini saya tuliskan pertama asosiatifnya, yang pertama itu adalah users atau apa tadi? Nama users ya. Oke, maka di sini ini adalah field dari tabel kita, nama users, lalu kita tentukan isinya seperti ini. Lalu variabel nama, kan gitu ya. Datanya kan berasal dari variabel nama kan, yang ini. Oke, selanjutnya fieldnya adalah kelamin users, ini dari variabel kelamin datanya. Lalu habis kelamin users apa lagi? Kita lihat aja ya, jangan salah penulisan fieldnya ya. Username ini dari variabel username, dan juga yang terakhir password ambil dari variabel password. Oke, titik koma di akhir indeksnya.
Nah, lalu di sini tinggal kita masukkan aja, perintahnya bisa seperti ini. Jadi di dalam CI4 ada dua cara ya menggunakan melakukan eksekusi database ya. Yang pertama kita lihat aja langsung di sini ya. Nah, ini. Nah, untuk menyimpan dia bisa menggunakan perintah insert seperti ini perintahnya, panggil user modelnya lalu masukkan perintah insert, lalu isian datanya masukkan dari variable array yang ada di sini. Gitu kan? Bisa dengan itu. Bisa juga dengan menggunakan perintah save. Nah, kelebihan save ini perintah save ini bisa menghandle untuk kegiatan insert ataupun update gitu ya. Jadi save ini lebih fungsinya lebih banyak ya. Kalau insert tadi hanya untuk melakukan penambahan data, sedangkan kalau save dia bisa melakukan inserting, bisa juga melakukan updating gitu kan. Nah, kalau mau insert dia seperti ini. Nah, ini kan variable array yang tadi sudah saya buat juga ya kan. Lalu panggil aja nama objek kita tadi yang untuk bertugas sebagai model kita. Kalau kita punya kan ini ya, nama model kita, objek kita, user ya. Ini kan. Nah, itu nanti akan kita panggil di sini. Lalu tuliskan save, lalu apa yang mau diisi, save apa gitu. Nah, ini panggil ini. Nah, ini kalau mau insert, kalau mau update, nah ini dia jelaskan. To perform update, assigns the primary key. Jadi update ini bisa dilaksanakan jika nanti sudah kita tentukan primary key kita sudah ada. Nah, di dalam model kita ini kan sudah ada primary key kita tentukan kan. Ini dia, primary key kita adalah ID user. Nah, jadi nanti tinggal kita gunakan mana yang lebih simpel. Nah, kalau menurut saya pakai save aja gitu ya. Nah, kalau pakai update dia seperti ini. Panggil objek model kita, lalu tuliskan save, masukkan datanya. Nah, di sini dituliskan ini primary key-nya. Misalnya dicontohkan di sini primary key ID. Ya udah masukkan aja di sini primary key-nya apa, datanya apa, masukkan lagi semua data yang mau diupdate sesuai field. Lalu nanti panggil ini aja. Udah selesai gitu ya. Kalau menggunakan update nanti bisa sih seperti ini. Jadi perintahnya seperti ini. Ya kan? Nah, jadi agak repot ya. Nah, jadi saya pilih yang bagian save aja gitu ya. Maka di sini saya tuliskan di mana tadi controller saya. Nah, ini kan datanya sudah ada. Tinggal saya tuliskan di sini nama objek yang tadi bertugas untuk penghubung kita ke model user model kita. Tinggal kita panggil di sini this user kan gitu ya. Nama kita ini kan user kan ini kan. Ini objek kita user. Ngapain? Lakukan save. Siapa yang mau di-save? Variabel data. Yang isinya ini bersesuaian dengan field yang ada di tabel kita. Udah, sesimpel itu aja. Baru kita redirect aja. Redirect kemana? Redirect to... Ke siapa kita redirect? Ke controller user saja. Jadi nanti dia akan buka indeksnya lagi. Yang isi tabel tadi, ya kan? Jadi nanti kalau sudah berhasil disimpan, dieksekusi, kita redirect ke controller users. Nah, kalau seperti ini berarti dia mulai nanti membaca yang ini. Si indeksnya ini, gitu ya. Nah, kita coba. Saya refresh, saya masukkan di sini Anto misalnya. Disclaimer-nya laki-laki, passwordnya username Anto, passwordnya juga Anto 123 misalnya. Simpan. Oke, ini sepertinya kita cek dulu ada kesalahan atau bagaimana. Oh, sudah. Udah masuk Sianto, tapi kenapa kita nggak terredirect ya? Oh iya, sorry, nggak pakai return, nggak ada returnnya tadi, sorry. Harus ada return di depannya, gitu ya. Ya. Nah, kita ulang lagi. Masukkan lagi namanya misalnya Susi. Jenis kelamin perempuan. Susi Ed 123. Simpan. Nah, sudah masuk ya. Nah, itu dia caranya. Jadi saya pakai perintah save saja supaya nanti gampang, saya nggak perlu repot-repot mengingatnya gitu ya. Selama kita di dalam user model ini sudah kita tentukan nih primary key-nya siapa dan allow fields yang mau kita update itu siapa gitu ya. Nah, itu dia nanti kegunaan dari perintah save ini ya. Bisa melakukan insert ataupun melakukan update gitu ya. Nah, itu aja dulu di video kali ini untuk belajar bagaimana melakukan penyimpanan data ataupun insert data ke tabel yang kita miliki menggunakan C4 ya. Jadi lebih kurangnya nanti tinggal dilihat aja di video ini. Ikutin step by stepnya dari video ini kan bisa gampang. Kalau belajar dari video kan lebih gampang ya dibanding memberikan e-book gitu ya. Kadang ada beberapa orang yang malas membaca gitu, lebih enak melihat langsung secara visual.
Nah, itu ya. Oke, jadi jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial dalam belajar C4 ya, terkhususnya untuk manajemen database. Dan juga tinggalkan komentar kalau ada yang mau ditanyakan, dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube Indo Programmer. Ya, silakan tunggu video-video selanjutnya untuk pembelajaran CRUD dengan C4 kita ini ya. Ya, mungkin nanti akan ada beberapa part lagi di video tentang C4 ini. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih.